Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa-apa. Yang silang no apa? Alana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali bahwa sesungguhnya dalam Islam itu beribadah itu tidak ada perantaranya. Karena apa? Allah itu menurunkan utusannya yaitu Rasulullah dilengkapi dengan buku atau aturan mainnya atau pedomannya yaitu Al-Quran. Serta Allah juga menciptakan langit dan bumi ini sesungguhnya semuanya itu hanya untuk makhluknya.
yaitu yang bernama manusia. Allah menciptakan manusia itu berarti apa? Sudah dengan kesempurnaan. Ada utusan untuk memberikan jalan yang lurus atau untuk yang membimbingnya. Dan juga Pak Allah itu menyiapkan semua kebutuhan tempat tinggal atau yang lainnya, yaitu langit maupun bumi ini. Bumi dengan berbagai nikmatnya, langit dengan berbagai keindahannya, itu semuanya itu apa? Bagi manusia, bagi makhluknya. Karena itu adalah salah satu hidayah dari Allah Ta'ala untuk manusia hidup di dunia maupun di akhirat kelak yang akan abadi. Allah itu selalu memberikan hidayah kepada manusia. Hidayah manusia yang pertama itu adalah hidayah ilham, hidayah insting, hidayah sifat. Manusia itu pasti mempunyai insting. Karena apa? Kalau kita itu melihat bayi yang baru lahir, orang tuanya atau ibunya tahu bayi itu lapar atau haus, itu dari tangisannya. Berarti apa? Allah itu memberikan hidayah yaitu dengan insting atau ilham. Begitu pula apa? Allah juga memberikan hidayah namanya hawas atau panca indera. Semua Allah itu memberikan panca indera kepada manusia yang paling sempurna. Baik itu panca indera penglihat, panca indera pencium, panca indera pendengar, dan lain sebagainya. Supaya apa? Manusia itu bisa hidup. Bisa menjalani suatu kehidupan. Kita mengetahui syariat itu dari mana? Mungkin dari panca indera penglihatan kita dan panca indera dari pendengaran kita. Oh iya, aku mendengar seperti ini. Berarti itu adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Dan juga Pak Allah itu memberikan hidayah akal kita. Setelah dia itu melihat dan mendengar dengan panca inderanya, penglihatan dan pendengarannya, Allah itu mengharapkan manusia itu bisa berpikir. Allah itu menginginkan manusia itu bisa memahami. Kalau manusia itu sudah bisa berpikir, kemudian manusia itu bisa memahami, pasti untuk melakukannya itu sangatlah mudah. Kenapa kok manusia itu banyak yang tidak namanya menjalankan syariat, menjalankan ibadah dan lain sebagainya? Mungkin dia itu belum memahaminya. Sehingga apa? Dengan hal tersebut, Allah itu sudah memberikan hidayah kepada manusia yang berupa akal. Akan tetapi yang sesungguhnya bahwa Allah juga apa? Memberikan hidayah yang keempat yaitu agama dan syariat. Agama dan syariat inilah yang akan membimbing manusia itu dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang akan abadi.
Sehingga dengan kita itu melihat seperti itu, dengan kita itu melihat atau kita itu memahami seperti hal-hal seperti itu, sepantasnya kita itu harus taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Harus patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Dan yang wajib disembah itu hanyalah Allah Ta'ala saja. Makanya dalam surat Az-Zariyat dikatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu apa? Melainkan supaya mereka itu menyembahku. Allah itu menciptakan manusia dan jin itu untuk menyembahnya. Karena Allah itu sudah memberikan sesuatu yang sempurna. Allah itu sudah memberikan sesuatu yang tidak ada kurangnya. Dengan hal tersebut apa? Supaya kita itu mau berpikir. Apakah kita tidak malu yang Allah sudah berikan kepada dia, yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita itu tidak mau membalasnya. Tidak mau membalasnya. Tidak mau mengikutinya. Tidak mau tunduk dan taat kepadanya. Itu yang perlu kita renungkan sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dan diberikan hidayah yang sempurna. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 85 dikatakan, yang artinya kurang lebih, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Berarti Allah itu menciptakan langit dan bumi itu keduanya itu dengan sesuatu yang sangat sempurna, yang sangat benar. Nggak ada kesalahan sedikit pun. Kebutuhan-kebutuhan manusia itu sudah diberikan. Sudah ada. Dan juga ending dari hidupnya manusia yaitu kiamat pasti akan ada pula dan pasti akan datang. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap adanya awalan pasti adanya akhiran. Hal tersebut perlu kita renungkan pula dan maafkan mereka dengan cara-cara yang baik. Berarti hal ini? Bila mana Allah itu melihat makhluknya itu melakukan suatu kemaksiatan, pasti Allah itu akan memaafkannya. Walaupun maafnya Allah itu pasti ada kadarnya dengan sesuatu yang adil. Seperti kita punya anak, mungkin kakaknya itu sudah SMA dan adiknya itu masih SD, mungkin uang sakunya berbeda. Itu berarti adanya suatu keadilan.
Begitu pula apa? Allah terhadap makhluknya. Bila mana makhluk itu taat dan makhluk itu mau namanya mengesahkan Allah Ta'ala, maka Pak Allah Ta'ala pasti akan memberikan namanya pahala atau balasan yang baik. Akan tetapi kalau manusia itu durhaka, penuh dengan kontradiktif tentang tauhid, atau kita itu sering mengingkari ketauhidan kita, maka Pak Allah itu akan namanya memberikan balasannya, yaitu dosa. Dalam surat Al-Maidah ayat 97, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan yang haram, hadiah, qolaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Berarti apa? Allah itu menjadikan Ka'bah itu sebagai magnetnya, sebagai pusatnya untuk peribadatan manusia yang bertauhid. Dan juga apa? Masalah duniawiannya dia. Karena apa? Bila mana kita itu mentok tentang apa yang kita ikhtiarkan, ya kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Akan kembali kepada Allah Ta'ala. Allah juga apa? Memberikan bulan yang haram. Bulan haram itu berarti apa? Suatu bulan yang dimana di dalam bulan itu dilarang untuk melakukan kezaliman. Dan kita itu pada bulan tersebut kita itu disuruh untuk melakukan sesuatu ibadah yang baik. Karena apa? Pada bulan itu bila mana kita itu melakukan suatu kebaikan, maka akan dilipat gandakan. Dan bila mana kita itu melakukan suatu kemaksiatan, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Yaitu apa? Bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Berarti apa? Bulan-bulan itu bila mana kita itu melakukan suatu peribadatan yang baik, yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan atau disyariatkan, Allah itu akan namanya memberikan pahala yang berlipat ganda. Dan juga apa? Dalam hadiah dan qolaid, yaitu hewan. Hewan yang boleh disembelih, yang boleh namanya dimanfaatkan dagingnya, hewan yang boleh untuk menebus sesuatu kesalahan. Misalkan kita melakukan haji di bulan Zulhijjah, kemudian apa? Dalam haji kita itu ada yang kurang pas syaratnya,
Kita itu apa? Diperbolehkan menebus kesalahan tersebut dengan menyembelih hewan. Itu yang disebut dengan al-hadyah. Boleh menebus dengan sesuatu. Kalau al-qalaid itu berarti apa? Sama saja. Tetapi kalau qalaid itu bila mana kita itu tidak berada dalam tanah haram atau tidak melakukan ibadah haji, yaitu apa? Di tanah air kita melakukan korban. Allah itu memberikan semuanya dengan suatu peribadatan, seremoni yang harus kita lakukan. Dan itu apa? Bisa dirasakan semuanya. Mungkin saudara kita yang dalam 1 tahun nggak bisa namanya membeli daging pada bulan haram itu, misalkan Zulhijjah, saudara-saudara kita itu berlimpah ruah daging, itu perlu kita renungkan pula. Sehingga Allah itu sudah memberikan aturan yang baik, yang sempurna. Allah mengabarkan bahwa tujuan dari penciptaan dan perintah itu agar manusia itu mengetahui nama sifat lalu menyembahnya dan tidak namanya menyekutukan. Berarti apa? Kalau kita itu sudah tahu asma'nya Allah Ta'ala, sifatnya Allah Ta'ala, kita itu tidak akan namanya menyembah darinya selain Dia yang kita sembah, dan kita itu tidak akan menyekutukan Allah Ta'ala. Berarti apa? Dengan hal tersebut, maka sesungguhnya manusia itu untuk hidup baik dan mendapatkan suatu ketenangan itu adalah sesuatu yang mudah. Kalau kita melihat rahman-Nya Allah, itu bagaimana? Rahman-Nya Allah itu untuk semua makhluk. Bahkan hewan yang paling kecil saja oleh Allah Ta'ala dipelihara rezekinya. Karena maha rahman-Nya Allah Ta'ala. Akan tetapi, rahimnya Allah itu bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang bertauhid. Yang dia itu mau menyembah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Dan juga apa? Kita itu mematuhi keadilan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala itu menyeimbangkan antara langit dan bumi. Allah itu menyeimbangkan langit dan bumi. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 25 dikatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab
wal mizana liyakuman nasu bil qisti. Sesungguhnya apa? Kami telah mengutus Rasul, kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab-kitabnya dan neraca keadilan supaya manusia itu dapat melaksanakan suatu keadilan. Berarti kita itu apa? Dalam hidup ini harus seimbang. Hidup ini bukan yang kita cari hanya dunia saja. Akan tetapi apa? Kita juga enggak boleh lupa tentang akhirat kita. Harus seimbang. Makanya apa? Liyakuman nasu bil qist. Supaya manusia itu dapat melaksanakan suatu keadilan. Terutama apa? Keadilan bagi dirinya. Jangan sampai kita itu menjadi manusia yang rugi. Jangan sampai kita itu menjadi manusia yang menyesal. Oh iya, ngerti yo. Mien si aku urip, aku seperti ini dan seperti ini. Kalau kita itu paham atau kita itu baru memahami ketika kita itu sudah meninggal dunia atau dalam sakratul maut, itu tidak ada gunanya. Baru kelingan. Makanya apa? Kadang penyesalan itu pasti datang pada akhirnya. Kita jangan seperti itu. Kalau kita itu menyesal, itu masalah dunia, tidak ada masalah. Masih ada hari esok setelah hari ini. Tapi kalau kita itu menyesal ketika kita itu sudah sakratul maut, kita nggak bisa namanya mengulang lagi. Makanya kita sebagai manusia harus selalu berintrospeksi diri. Karena apa? Semuanya itu sudah diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Lewat utusannya, lewat kitabnya, supaya manusia itu adil. Sedangkan keadilan yang sempurna itu adalah tauhid. Itu adalah keimanan kita. Tauhid dan keimanan itu adalah apa? Puncak dari suatu keadilan. Kalau kita itu tauhidnya itu belum sempurna dan kita itu tidak berusaha untuk menyempurnakan, bagaimana manusia itu bisa adil? Yang kita utamakan masih dengan ego kita sebagai manusia. Yang kita utamakan masih dengan hawa nafsu kita. Makanya kalau kita itu mengutamakan ego dan hawa nafsu, pasti yang akan kita dapat itu bukan suatu kebahagiaan. Bila pemimpin itu tidak amanah, pasti kehancuran yang ada.
Itu apa namanya salah satu contoh bagaimana kita itu mendapatkan keadilan di rumah sendiri. Bila mana yang mengelola rumah kita itu orang yang tidak adil, yang tidak amanah. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Karena apa? Syirik itu adalah perbuatan yang paling zalim di antara yang zalim. Sementara tauhid itu paling adil dalam keadilannya. Berarti apa? Segala sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, berarti semuanya itu adalah segala sesuatu yang zalim. Segala sesuatu yang akan mendatangkan dosa. Sesuatu yang akan mendatangkan suatu kehancuran. Itu yang perlu kita renungkan dan kita pahami. Tidak ada yang lebih kuat untuk menyingkirkan tauhid ini kecuali dosa yang paling besar. Simbahe dosa iku hanya syirik saja. Menyekutukan Allah Ta'ala. Sedangkan tingkatan-tingkatan dosa kita itu dilihat dari perbedaan tentang kita itu menyingkirkan atau kita itu tidak melakukan dengan ketauhidan, atau kita itu kadang namanya kontradiksi dengan tauhid kita, menjauhkan diri karena mungkin masih mengikuti hawa nafsu. Adapun amalan yang kuat untuk menuju tauhid adalah mewajibkan kewajiban yang telah ditetapkan dan memfardukan suatu ketaatan. Makanya apa? Kalau kita itu semakin mengesahkan Allah Ta'ala, maka kita itu akan berpahala. Kalau kita itu durhaka kepada Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan suatu dosa. Itu yang perlu kita pikirkan dari masalahnya. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu adalah sesuatu yang maha bijaksana. Allah itu adalah hakim yang paling adil dan cermat. Allah itu nggak akan namanya bisa kita kibulin. Allah itu tidak bisa kita namanya suap. Ketika kita itu berada di yaumul mizannya, Allah itu akan menjadi hakim yang paling adil dan cermat dalam permasalahan-permasalahan makhluknya. Buku amal kita itu 100. Dan setiap bukunya tebalnya itu sepanjang atau sejauh mana kita itu memandang. Misalkan kita itu di pinggir pantai, melihat kapal yang paling jauh, misalkan sampai dengan hampir 10 km atau 15 km, berarti itu adalah tebal buku amalan kita.
Allah itu akan mengadilinya satu persatu dengan cermat, bukan seperti hakimnya di dunia, bukan seperti hakimnya manusia yang penuh dengan kealpaan, yang mungkin bisa disuap, yang mungkin bisa dibolak-balikkan. Karena apa? Allah Ta'ala itu maha mengetahui dan adil atas apa yang difardukan kepada hamba-hambanya. Makanya yang difardukan Allah pertama adalah sholat, misalkan. Dan besok yang akan pertama kali dihisab adalah sholat kita. Allah itu akan mengadili kita dengan cermat. Seberapa rusakkah sholat kita? Apakah sholat kita itu sudah baik atau perlu ditambal dengan amalan-amalan kita yang lainnya? Mengetahui apa yang diharamkan dan mengetahui kadar ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan hamba-hambanya. Allah itu maha mengetahuinya. Kadang lidah kita itu mengatakan A, tapi hati kita itu mengatakan B. Manusia tidak mengetahuinya, tapi Allah itu mengetahui apa isi dari hati kita. Kita nggak bisa namanya memungkirinya. Mungkin di hadapan manusia kita itu bisa memungkiri. Tapi di hadapan Allah, kita itu tidak akan bisa memungkirinya. Kesyirikan adalah dosa besar yang mutlak menjauhkan hubungan hamba dengan Tuhannya. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang musyrik, bahkan menghalalkan darah, harta, dan keluarganya bagi ahli tauhid, dan menghalalkan bagi ahli tauhid tersebut untuk menjadikan mereka sebagai budak karena kecongkakan mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Berarti apa? Syirik itu adalah dosa besar yang mutlak, yang menjauhkan hubungannya itu dengan Allah Ta'ala. Bahkan Allah itu menghalalkan darahnya, Allah itu menghalalkan hartanya, Allah itu menghalalkan keluarganya. Bagi apa? Orang yang bertauhid untuk mengambilnya sebagai ghanimah, sebagai budak, itu boleh-boleh saja. Allah tidak akan menerima amal orang-orang musyrik, tidak ada syafaat bagi mereka. Berarti apa? Sebesar apapun amalan, bila mana dia itu musyrik, dia itu syirik, tidak akan tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala dan tidak akan diberikan syafaat bagi mereka. Tapi ada orang musyrik yang agak beruntung di dunia ini, yaitu siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah apa? Orang musyrik yang paling beruntung. Karena apa? Abu Thalib yang memasang badan untuk Rasulullah. Yang sesungguhnya Abu Thalib itu harus berada di neraka yang paling bawah. Tapi apa? Allah itu memberikan kesempatan satu permintaan permintaan dari Rasulullah. Untuk apa? Untuk meringankan namanya siksa Abu Thalib.
Makanya apa? Abbas bin Abdul Muthalib itu mengatakan, "Ya Muhammad, apakah kamu bisa membantu pamanmu Abu Thalib?" Makanya apa? Rasulullah itu mengatakan, "Huwa fiddodohin minan nar." Bahwa sesungguhnya dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi apa? Airnya itu yang sangat surut, yang hanya yang hanya ada pada telapak kakinya, tidak sampai kepada mata kakinya. Itu yang disebut apa? Teplek yang dipakai kemudian otaknya itu mendidih. Berarti apa? Abu Thalib itu adalah orang musyrik yang mendapatkan syafaat yang paling beruntung, tetapi yang lainnya tidak akan diberikan oleh Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu azan Isya sudah masuk. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini. Dan saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang pantas dan kurang bisa dipahami karena mungkin masih kedangkalan ilmu saya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.